Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat, pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, dan membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa, sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Jadi apabila pendapatan masyarakat itu rendah, hal itu akan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dan dalam kemiskinan upayanya itu dalam peran pemerintah itu sangat penting. Terdapat upaya pemerintah, yaitu pemerintah membuat beberapa program untuk menangani kemiskinan. Program tersebut diantaranya perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, penguatan usaha kecil mikro dan menengah, maksudnya UMKM. Selain itu, pemerintah juga sudah memberikan bantuan seperti bantuan beras untuk masyarakat miskin dan JPS, yaitu jaringan pengaman sosial. Selanjutnya yaitu pengertian tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif. Kemiskinan mempunyai arti, yaitu persoalan individu masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, upah minimum yang tidak sesuai biaya hidup, serta meningkatnya jumlah penduduk, sehingga dapat mempengaruhi daya saing dalam berbagai sektor kebutuhan. Kemiskinan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60%, turun menjadi 7,50% pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53%, turun menjadi 12,29% pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta jiwa dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,80 juta orang pada Maret 2022. Sementara itu,
Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,30 juta orang. Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp505.469 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp374.455 atau 74,08%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp131.014 atau 25,92%. Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.395.923 per rumah tangga miskin per bulan. Analisis sebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingginya jumlah penduduk. Tingginya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dari penyebab kemiskinan. Apabila semakin banyak jumlah penduduk, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Apabila semakin banyak tenaga kerja yang lahir, maka akan semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Namun, apabila lapangan pekerjaan yang dibutuhkan kurang, maka akan menyebabkan masalah baru bagi suatu negara. Contohnya di Indonesia. Maka dari itu, di Indonesia, pemerintah membuat program yaitu keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Melalui IPM dapat mengukur produktivitas tenaga kerja. Nah, apabila produktivitas tenaga kerja penduduk rendah, maka akan menyebabkan pendapatan yang didapatkan oleh penduduk juga rendah. Dengan pendapatan yang rendah, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka dibutuhkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Apabila tingkat pendidikan rendah, maka produktivitas dan sumber daya manusia akan tetap rendah kualitasnya. Dapat juga melalui optimalisasi pendidikan lanjutan melalui pelatihan, di mana tenaga kerja akan semakin banyak pengalaman dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga adalah pengangguran karena pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Banyaknya jumlah penduduk dengan lapangan kerja yang tidak sebanding diperburuk lagi dengan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat sebagai sebab timbulnya dari pengangguran, sehingga masyarakat tidak dapat meningkatkan kondisi ekonominya, mulai dari memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan pelengkap. Keempat adalah upah minimum yang rendah di suatu provinsi. Upah minimum yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab dari kemiskinan, sehingga berakibat pada kebutuhan dasar masyarakat yang tidak terpenuhi. Yang kelima, tingkat kesehatan yang rendah. Kesehatan menjadi faktor utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Apabila kualitas kesehatan buruk, maka secara otomatis masyarakat tidak dapat produktif atau menghasilkan sesuatu dan aktivitas menjadi terhambat. Analisis dari perspektif kelompok kami tentang penyebab kemiskinan di Indonesia, yaitu kita ambil dari salah satu program pemerintah, yaitu yang membuat bantuan kepada orang miskin. Nah, apa sih bentuk bantuan itu? Bantuan itu ialah misalnya seperti PKH atau BLT, yaitu bantuan langsung tunai. Kenapa sih kok penyebab kemiskinan di Indonesia tuh semakin lama semakin meningkat? Nah, menurut kami itu kalau misal orang miskin dikasih bantuan langsung tunai secara terus-menerus atau per bulan itu diberi bantuan kemiskinan, salah satu faktor yang mengapa orang itu lebih ketergantungan kepada bantuan langsung tunai atau dikasih uang dari pemerintah untuk orang miskin. Nah,
itu juga menjadi salah satu faktor kenapa orang tuh malas bekerja dan tidak ada produktivitas kerja terhadap orang-orang miskin itu sendiri. Nah, kenapa pemerintah tidak membuat pemberdayaan masyarakat ataupun pemberdayaan kepada orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk menunjang pekerjaan untuk orang miskin itu, agar sampai saat ini tidak ada orang-orang miskin itu tidak bergantung kepada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Solusi kemiskinan. Masalah kemiskinan dalam sudut pandang kultural bukan hanya terkait dengan masalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan distribusi sarana produksi, atau dominasi akses modal finansial oleh golongan tertentu saja. Di samping kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari state of mind yang tak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan. Patut diakui, menghilangkan kemiskinan fisik semata tidaklah cukup jika tidak diiringi perubahan mindset tentang nilai-nilai budaya yang cenderung melenggangkan kemiskinan. Pada sisi lain, tindakan-tindakan yang bersifat struktural perlu terus didorong agar penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi lainnya lebih merata. Tidak kalah penting, upaya terstruktur perlu ditingkatkan untuk mengorganisasi dan memberdayakan kaum miskin agar membuat mereka mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk lepas dari belenggu kemiskinan. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu yang pertama, melalui PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program layanan kesehatan. Sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 membuat program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan program Askeskin. Pengelolaan program Askeskin yang dilaksanakan oleh PT Askes atau Persero merupakan penugasan dari pemerintah. Karena itu, setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya, termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program pendidikan. Penjauhan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan dengan program Bidik Misi. Bidik Misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi. Bidik Misi merupakan program 100 hari kerja Menteri Pendidikan Nasional yang dicanangkan pada tahun 2010. Perguruan tinggi yang mendapat bantuan bidik misi yaitu perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Program perumahan. Pada Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 diungkapkan bahwa dalam pembunuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan 1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan. Yang kedua yaitu menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterjangkauan atau affordability masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat, serta meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan. Berikut merupakan peran pekerja sosial dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, dilakukan dengan mengubah perspektif atau cara pandang terhadap orang miskin bahwa mereka memiliki potensi yang dapat digunakan untuk terbebas dari kemiskinan. Yang kedua, mengintervensi kondisi lingkungan karena lingkungan tidak dapat terlepas dari masyarakat miskin. Intervensi pada lingkungan juga sebagai bentuk untuk memperbaiki keberfungsian pada individu nantinya. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial yaitu dengan berusaha meningkatkan keberfungsian sosial masyarakatnya. Yang keempat, setiap individu, keluarga, atau masyarakat dengan kemiskinan kultural sejatinya memiliki potensi untuk keluar dari mental dan budaya yang memiskinkan.
Dan peran pekerja sosial di sini membantu menggali potensi tersebut lewat teknik atau pendekatan tertentu. Yang kelima, pekerja sosial dapat terlibat langsung menjadi pendamping di suatu program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya seperti PKH. Yang keenam, memberi definisi pemungkin atau fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Menurut Hargreaves, definisi standar kemiskinan biasanya terdiri dari beberapa garis pendapatan yang berubah-ubah, di mana jika seorang atau keluarga berada di bawah garis tersebut, mereka menjadi miskin dan tidak mampu memenuhi standar dan kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang penuh. Dan penyebab terjadinya kemiskinan ini meliputi tingginya jumlah penduduk, kualitas SDM yang rendah, pengangguran, tingkat upah minimum yang rendah, dan tingkat kesehatan yang rendah. Selanjutnya terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dengan pelibatan beberapa potensi masyarakat, diantaranya dapat dimulai dengan meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam mengenali nilai-nilai budaya yang mendorong kemajuan. Dan yang kedua itu menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat dan merevitalisasi sistem nilai lokal yang memungkinkan diadopsi dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan lebih luas bahkan mendorong orang-orang miskin mengorganisasikan diri agar mampu mengenali potensi kulturalnya untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Dan cara yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan itu salah satunya yaitu melalui program PNPM. Jadi PNPM Mandiri ini merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir yaitu peran pekerja sosial dalam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan dengan mengubah perspektif atau cara pandang terhadap orang miskin bahwa mereka memiliki potensi yang dapat digunakan untuk terbebas dari kemiskinan. Kemudian juga pekerja sosial dapat terlibat langsung menjadi pendamping di suatu program-program penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh pemerintah, salah satunya seperti program Keluarga Harapan.